Kali ini saya tidak akan berbicara tentang 2 atau 3, tapi 5 kosakata sekaligus yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat apakah 5 kosakata itu juga terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan kita juga bisa melihat bersama-sama apakah definisi dari 5 kosakata itu sama dengan yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, sebuah kanal yang bercerita tentang perbandingan kosakata yang tertera di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kosakata yang tertera di Kamus Melayu Malaysia. Dan juga kanal ini akan berbicara atau berdiskusi tentang pernak-pernik atau informasi yang berkaitan dengan Malaysia, dan semoga itu bisa memberi manfaat kepada teman-teman netizen Indonesia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mengklik tombol subscribe, dan juga kepada teman-teman yang telah memberikan komentar-komentar konstruktif yang dimana itu adalah menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kosakata pertama ini adalah sebuah kosakata yang menjadi judul lagu Jawa yang terkenal di Indonesia. Judul lagu itu adalah Wirang yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Denny Caknan. Yen akhire wirang ben wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Apa arti kosakata wirang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Artinya adalah malu. Apakah ada kosakata wirang di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Dan artinya adalah aib atau malu. Anda terkejut dengan fakta itu? Berarti Anda baru pertama kali datang ke kanal ini. Siapkan kopi, kalau bisa kopi pahit, karena kalau yang manis-manis nanti bisa membuat diabetes. Kosakata kedua adalah butarpan. Butarpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya cemburu tentang suami atau istri. Apakah ada kosakata butarpan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, dan artinya cemburu, buka kurung, suami atau istri. Pertanyaan teman-teman yang mengatakan, hah? Kok bisa? Kita simpan dulu, karena masih ada 3 kosakata lagi yang akan saya bicarakan. Kosakata candi adalah kosakata yang akrab di telinga netizen Malaysia. Karena apa? Karena sebagian ilmuwan sejarah Malaysia mengatakan bahwa Candi Borobudur, Candi Prambanan itu adalah hasil karya agung bangsa Melayu. Itu yang sering kita dengar kan? Sekarang mari kita lihat apa arti kosakata candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan dan penyimpanan abu jenazah raja-raja atau pendeta Hindu atau Buddha pada zaman dulu. Sedangkan kosakata candi menurut Kamus Melayu Malaysia itu mempunyai definisi sebagai berikut. Bangunan purba yang dibuat daripada batu, buka kurung, tempat orang Hindu atau Buddha menyembah berhala, menyimpan abu mayat, dan lain-lain, tutup kurung. Pertanyaan sederhana saya adalah bagaimana bisa Candi Prambanan, Candi Borobudur itu diklaim sebagai hasil karya agung bangsa Melayu kalau yang dimaksud dengan bangsa Melayu salah satunya adalah beragama Islam. Sedangkan candi itu adalah berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha. Yakin mau mengklaim bahwa Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu adalah hasil karya agung bangsa Melayu? Obrolan tentang kosakata candi ini masih belum selesai teman-teman untuk di Kamus Melayu Malaysia. Di mana di Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi candi itu hanya satu aja, yaitu bangunan kuno yang terbuat dari batu dan sebagainya. Itu adalah definisi candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masih ada definisi kedua dari kosakata candi di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apa definisi kosakata candi kedua di Kamus Melayu Malaysia? Definisinya adalah suka bercanda. Jadi, kalau kita netizen Indonesia mendengar netizen Malaysia mengatakan rakyat Malaysia itu candi, jadi maksudnya adalah rakyat Malaysia itu suka bercanda. Itu yang menurut definisi Kamus Melayu Malaysia. Kosakata keempat adalah candi. Candi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah
perempuan yang diperlakukan sebagai istri oleh lelaki namun tidak dinikahinya, dan itu sinonim dengan gundi. Kosakata candi juga terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia dan artinya adalah gundi yang lebih rendah kedudukannya daripada gundi biasa. Ini maksudnya apa sih? Gundi yang posisinya lebih rendah daripada gundi biasa. Disebabkan oleh definisi candi menurut Kamus Melayu Malaysia itu, akhirnya kita harus berbicara kosakata kelima, yaitu gundi. Gundi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah, definisi pertama, istri tidak resmi, selir. Dan definisi kedua, perempuan piaraan, buka kurung, bini gelap, tutup kurung. Apa definisi gundi di dalam Kamus Melayu Malaysia? Definisi gundi di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis sebagai istri tidak resmi dan bini gelap. Kan sama dengan definisi kedua dari kosakata gundi tadi. Istri tidak resmi atau bini gelap. Mau diputar-putar pakai apapun, itu definisi gundi menurut Kamus Melayu Malaysia itu sama dengan kosakata gundi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bini gelap. Lantas bagaimana bisa Kamus Melayu Malaysia mengatakan bahwa candi itu adalah gundi yang lebih rendah daripada gundi biasa? Padahal jelas-jelas di situ tertulis bahwa candi itu sinonim dengan gundi. Gundi itu sinonim dengan candi. Aduh, pusing gua. Nah, teman-teman sudah melihat 5 kosakata, yaitu wirang, butarepan, candi, candi, dan gundi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga kosakata tersebut ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah 5 kosakata itu digunakan di Malaysia? Teman-teman pasti sudah mengetahui jawaban saya kan? Seorang netizen Malaysia mengatakan bahwa 95% kosakata pinjaman yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tidak laku dan tidak dikenal di Malaysia. Itu menjadi membuat saya bertanya, kalau memang 95% kosakata pinjaman yang sudah saya obrolkan di dalam kanal ini sebelumnya, kalau memang kosakata pinjaman itu tidak dikenal, tidak digunakan, tidak laku, lantas kenapa kosakata itu sudah ada sejak tahun 1986, edisi kedua, Kamus Melayu Malaysia, bahkan sampai edisi keempat, tahun 2005, bahkan di edisi Kamus Online. Kosakata pinjaman itu masih ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kalau memang kosakata pinjaman itu tidak laku, tidak dikenal, kenapa itu dipertahankan masih selalu ada di dalam kamus tersebut? Ayo, memberi alasan lagi itu untuk sebagai pengetahuan. Gimana untuk mengatakan itu sebagai pengetahuan kalau kosakata itu aja tidak laku, tidak dikenal, dan tidak digunakan? Nggak logis kan? Kepada teman-teman yang tertarik untuk mengetahui beberapa kosakata yang tertera sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia di dalam Kamus Melayu Malaysia, tapi ternyata kosakata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa mengklik link video di sebelah kanan saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi untuk mensubscribe channel ini. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah!